Saya kira peluang Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia sangat terbuka lebar, asalkan Gibran terus berhati-hati serta mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin hebat baik dari Jokowi maupun Ahok. Gibran adalah titisan Jokowi Ahok. Ditulis oleh Ayas dari siwar.com. Bagi saya, Jokowi dan Ahok adalah sang fenomenal. Kemunculannya mampu membuat Indonesia bergairah. Masyarakat yang biasanya sentimen dan antipati kepada politisi tidak berlaku untuk Jokowi dan Ahok. Keduanya mampu menjadi teladan dan idola masyarakat. Uniknya, baik Jokowi maupun Ahok datang dari rakyat biasa, bukan dari keluarga ningrat, bukan juga ketua partai atau pimpinan ormas. Keduanya sudah pernah merasakan susahnya menjadi rakyat kecil. Jokowi dan Ahok punya visi kerja yang sama-sama bersih, profesional, pekerja keras, dan bekerja cerdas. Bedanya Jokowi yang orang Solo cenderung lebih santun dan halus, sedangkan Ahok yang berasal dari Bangka cenderung keras dan meledak-ledak kalau marah. Bedanya lagi, Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode berturut-turut, sedangkan Ahok kurang beruntung karena kalah di Pilkada DKI 2017, dipenjara 2 tahun karena kasus penistaan agama, meskipun akhirnya menjadi komisaris utama Pertamina. Apapun yang menimpa Jokowi dan Ahok, keduanya tetap menjadi teladan dan idola masyarakat. Keduanya disebut-sebut sebagai sosok politisi langka yang mungkin tidak akan lahir Jokowi dan Ahok dalam 1 dekade ke depan. Masyarakat sebenarnya mengharapkan Ahok jadi penerus Jokowi. Skenario-nya Ahok menang di Pilkada DKI 2017 dan maju di Pilpres 2024. Namun dunia politik begitu terjal dan tidak semulus yang dibayangkan. Saat ini posisi Ahok sudah terkunci dan tidak bisa menjadi presiden karena pernah menjadi narapidana. Banyak yang pesimis setelah Jokowi lengser di tahun 2024 dan setelah Ahok terkunci, tidak bisa menjadi presiden, tidak akan muncul politisi yang bisa seperti keduanya. Saya pun sempat pesimis, namun saya kira sudah ada sosok yang sangat potensial untuk meneruskan jejak Jokowi dan Ahok. Saya kira Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Saya tak menyangka Gibran akan melakukan manuver besar dalam hidupnya. Saya pikir Gibran tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus berbisnis, apalagi usianya masih sangat muda. Namun siapa sangka tiba-tiba Gibran bergabung dengan PDIP. Saya tidak tahu persis apakah ini keinginan Gibran pribadi atau saran dari Jokowi atau Mega. Yang pasti dengan segala kemudahan yang ada, langkah Gibran cukup cerdik dan visinya jelas, yaitu menjadi wali kota Solo. Terjunnya Gibran ke dunia politik serta maju di Pilkada Solo membuat masyarakat Solo sangat bergairah. Suasana ini persis seperti saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Masyarakat Solo sangat antusias dan bergairah. Pergerakan Gibran di Solo juga mampu menarik para politisi senior berkunjung menemui Gibran. Tidak hanya itu, banyak partai yang mulai mengkhawatirkan Gibran. Salah satunya Demokrat. Demokrat khawatir sinar Gibran lebih terang dibanding AHY. Dengan usia yang masih sangat muda, Gibran masih bisa berkembang lebih pesat lagi. Tidak tanggung-tanggung, guru politik Gibran adalah ayahnya sendiri, Jokowi. Orang yang tidak pernah kalah di pemilu, orang yang berhasil memenangkan pemilu 5 kali berturut-turut sejak Pilkada Solo. Gibran punya kesempatan lebih untuk menyerap ilmu politik dari ayahnya. Soal kesantunan berpolitik, Gibran bisa meniru ayahnya. Untuk soal lain, Gibran bisa meniru orang lain, misalnya Ahok. Ahok nampaknya menaruh harapan besar ke Gibran. Rabu malam tanggal 7 April 2021, Ahok berkunjung ke Solo menemui Gibran. Padahal sudah 9 tahun Ahok tidak ke Solo. Terakhir kali ke Solo yaitu tahun 2012 untuk bertemu dengan Jokowi. Gibran sangat senang dengan kedatangan Ahok. Gibran mengaku sangat mengidolakan Ahok. Gibran menyebut Ahok sebagai orang yang tegas dan cak-cek atau cekatan dalam menyelesaikan persoalan. Saat ini mungkin masih terlalu prematur untuk menyebut Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Namun 5-10 tahun ke depan, saya kira Gibran sudah jauh lebih hebat. Jika Gibran benar-benar bisa meniru gaya kepemimpinan Ahok dan Jokowi sekaligus, mungkin Gibran akan menjadi pemimpin yang lengkap. Cerdas dalam melangkah, santun dalam bertutur kata, sekaligus bisa tegas dan cekatan dalam menyelesaikan persoalan. Saya kira peluang Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia sangat terbuka lebar, asalkan Gibran terus berhati-hati, serta mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin hebat baik dari Jokowi maupun Ahok. Mengenai Taman Mini Indonesia Indah, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Keren, pemerintah resmi ambil alih TMII dari cengkraman cendana. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan TMII resmi berpindah kepada Kemensetnek. Hal itu melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.
Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu 7 April 2021 mengatakan Presiden telah menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang TMII yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetnek dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran. Hal ini diambil berdasarkan rekomendasi BPK. Langkah Kemensetnek ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan dan penguasaan TMII. Terbitnya Perpres nomor 19 tersebut dilatar belakangi masukan banyak pihak soal TMII, salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pihaknya menjelaskan sebelumnya dasar hukum soal TMII merujuk pada Kepres nomor 51 tahun 1977. Menurut Kepres itu, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemensetnek yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Selama kurang lebih 44 tahun, TMII dikelola oleh keluarga Presiden Soeharto melalui Yayasan Harapan Kita. Pihaknya menyebutkan negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Selain itu, agar TMII nantinya dapat berkontribusi pada keuangan negara. Namun karena saat ini masih akan ada pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetnek, akan ada masa transisi. Nantinya dibentuk tim transisi untuk mengelola TMII selama masa transisi ini. Karena ini ada pemindahan pengelolaan, kami perlu memutuskan masa transisi. Jadi akan dibentuk tim transisi untuk mengelola selama transisi. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa kawasan TMII memiliki luas 1.460.704 meter persegi atau setara lebih dari 146,7 hektar. Taman rekreasi ini berlokasi di Jakarta Timur. Menurut Pratikno, secara lokasi, TMII berada di kawasan strategis. Berdasarkan evaluasi dari Kemensetnek dan Kementerian Keuangan pada 2018, TMII ditaksir memiliki nilai sebesar 20 triliun rupiah. Tetapi mungkin harga pasar jauh lebih dari itu untuk saat ini. Apalagi saat ini setelah pandemi. Jadi dengan aset yang begitu luas dan banyak serta strategis, nantinya TMII akan dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi bagi negara. Kedepannya, Kemensetnek berkomitmen bahwa kawasan TMII akan menjadi kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan sarana edukasi yang bernafaskan budaya Nusantara. Pemerintah juga memiliki ide untuk menjadikan TMII sebagai pusat inovasi bagi generasi muda. Dikutip Kompas.com, saat ini Yayasan Harapan Kita sendiri dibina oleh Suharjo, Bambang Triatmojo, Rusmono dan Siti Hardianti Indra Rukmana sebagai ketua umum. Bambang Triatmojo dan Siti Hardianti Rukmana merupakan putra-putri dari Presiden kedua RI Soeharto. Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden kedua RI Soeharto, yaitu Siti Hartina atau dikenal dengan Tin Soeharto, pada 23 Agustus 1968. Ini artinya usia yayasan tersebut hampir 53 tahun. Pendiri Yayasan Harapan Kita pada saat itu bertepatan dengan syukuran hari ulang tahun atau HUT ke-45 Tin. Setelah didirikan, Yayasan Harapan Kita dikelola oleh Tin dan beberapa istri pejabat lainnya, yaitu Siti Zaleha Ibnu Sutowo, Sri Dewanti Muhono, Kartini Widya Latif, Siti Maimunah Alamsyah, Wastuti Ali Murtopo, dan Sutam Titah Sujono Humardani. Saat mendirikan Yayasan Harapan Kita, Tin bermodalkan uang Rp100.000 untuk membangun yayasan tersebut pada zaman itu. Yayasan ini akhirnya berkembang dengan mendirikan berbagai mahakarya, sebut saja Taman Mini Indonesia Indah, Rumah Sakit Anak dan Bunda atau RSAB Harapan Kita, RS Jantung Harapan Kita, Taman Anggrek Indonesia Permai atau TAIP, dan masih banyak lagi.